Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya
Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan taklim kita, pembacaan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 62. Masih halaman 62. 1 2 3 4 5 6 7. Baris ke-7 dari bawah. Baris ke-7 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iyyaka, maka takutlah kamu, wal iqtida'a, mengikuti, takutlah kamu mengikuti, bil musyrikina, kepada orang-orang musyrik. Takutlah kamu jangan sampai kamu menjadi orang-orang yang mengikuti orang-orang musyrik. Fil ihtijaji, di dalam beralasan takdir, alallahi, atas Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Jadi orang-orang musyrik itu menyalahkan takdir di dalam kemusyrikan mereka. Kita dilarang oleh Allah untuk mengikuti orang-orang musyrik di dalam menyalahkan takdir. Hadirin sekalian, mengapa kamu musyrik menyekutukan Allah? Ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Mengapa kamu bermaksiat? Maksiat ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Mengapa kamu meninggalkan perintah Allah? Ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, orang musyrik seperti itu, maka kita dilarang mengikuti sifat daripada orang-orang musyrik, yaitu menyalahkan takdir yang pada hakikatnya sama seperti menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh menyalahkan takdir lalu mengatakan, "Mengapa kamu bermaksiat? Ini sudah takdir dari Allah." Maka itu sama saja dengan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, sama saja dengan mengikuti perbuatan orang-orang musyrik. Nauzubillah min dzalik. Hadirin sekalian, wa hasbuka, cukuplah bagimu, minal qadari, tentang takdir itu, al imanu bihi, beriman kepadanya. Cukuplah takdir itu kita imani. Hadirin sekalian, bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu, kita yakini, kita imani, dan yang ditetapkan oleh Allah pasti terjadi. Yang tidak ditetapkan oleh Allah tidak akan terjadi meskipun kita bersungguh-sungguh. Hadirin sekalian, khairihi, baik yang baik, wa syarrihi, maupun yang buruk. Jadi takdir Allah itu ada yang baik dan ada yang buruk. Dua-duanya kita imani, kita yakini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh takdir Allah yang baik adalah kita diberi kenikmatan, kita diberi fasilitas-fasilitas yang menyenangkan. Itu takdir yang baik. Ada juga berupa musibah, ada juga berupa bencana alam, ada juga berupa hal-hal yang tidak menyenangkan, misalkan kematian. Itu pun kita yakini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman itu yakin terhadap ketetapan Allah dan tidak boleh sedikit pun menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menyalahkan takdir Allah, sama saja dengan menyalahkan Allah. Ketika menyalahkan Allah, kita sudah berbuat dosa. Hadirin sekalian, terhadap yang buruk kita bersabar. Hadirin sekalian, kita ditimpa sakit, itu takdir Allah, kita sabar. Sabar itu pahalanya besar. Kita ditimpa musibah, itu takdir yang menurut kita buruk, lalu kita bersabar, maka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
ketika kita ditimpa hal-hal yang menyenangkan, yaitu berupa fasilitas-fasilitas yang menyebabkan kita nikmat, menyebabkan kita nyaman, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syukur juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman cukup mengimani takdir, hadirin sekalian. Cukup beriman kepada takdir. Allah telah mentakdirkan segala sesuatu. Yang Allah takdirkan terjadi, yang Allah tidak takdirkan tidak akan terjadi, hadirin sekalian. Nah, itulah yang kita imani, hadirin sekalian. Tsumma kallif, kemudian paksalah nafsaka, dirimu, al-imtithala li amrillahi, untuk melaksanakan perintah Allah. Setelah kita beriman kepada takdir, takdir itu tidak menghilangkan pilihan kita. Kita bermaksiat, pilihan kita. Kita taat, pilihan kita. Sehingga seorang yang beriman dilarang menyalahkan takdir terhadap pilihan kita sendiri, hadirin sekalian. Maka tuntutlah diri kita sendiri untuk selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabi linahyihi, menjauhi larangannya. Jadi kita yang bisa menuntut diri kita adalah diri kita sendiri, hadirin sekalian. Ustadz itu menasihati, nggak bisa memaksa, hadirin sekalian. Yang bisa adalah diri kita sendiri. Orang tua, orang lain itu sifatnya memberikan nasihat, memberikan saran-saran. Yang bisa menuntut diri kita sendiri untuk menjadi baik adalah diri kita sendiri. Maka tuntutlah diri kita sendiri, paksalah diri kita sendiri untuk senantiasa taat pada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Pada mulanya ketaatan itu berat, maka harus dipaksa. Sampai suatu saat ketakwaan itu menjadi kesenangan. Sampai suatu saat ibadah itu menjadi kesenangan karena kita menikmati ibadah tersebut, hadirin sekalian. Maka pada mulanya kita paksa dulu, paksa diri kita untuk sholat, paksa diri kita untuk baca Quran, paksa diri kita untuk tahajud di malam hari. Pada suatu saat kalau itu kita lakukan terus-menerus, akan terasa kenikmatannya, hadirin sekalian. Kalau sudah terasa kenikmatannya, kita berat untuk meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Dan kita paksa juga untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman itu percaya, yakin kepada takdir, tidak menyalahkan takdir, menuntut dirinya untuk senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Watub, dan bertaubatlah, alad dawami, secara terus-menerus. Jadi kita ini disuruh untuk kalau bertobat itu secara terus-menerus. Dosa itu, hadirin sekalian, ada yang kita ketahui itu dosa, ada yang tidak kita ketahui itu suatu dosa, padahal Allah tahu itu dosa, hadirin sekalian. Dan Allah maha teliti, hadirin sekalian. Jadi yang kita ketahui itu dosa, berjudi, berzina, mabuk-mabukan, itu dosa besar. Ada lagi dosa-dosa kecil yang kita ketahui. Ada lagi dosa-dosa yang tersembunyi padahal itu dosa dan kita tidak tahu, hadirin sekalian. Ya, maka dari itu hendaklah kita selalu bertaubat kepada Allah secara terus-menerus. Dosa yang umumnya tidak kita ketahui itu seringnya adalah urusan hati, hadirin sekalian. Ibadah kita ria, pamer, ingin dipuji oleh orang lain, itu dosa, hadirin sekalian. Dan kita perlu taubat tersendiri, hadirin sekalian. Ria sudah terbebas, kita bisa tidak karena orang lain, semata-mata karena Allah.
Ada satu lagi yang lebih berat, namanya ujub. Hadirin sekalian, ujub adalah bangga terhadap amalnya sehingga meremehkan orang lain. Nah, itu dosa tersendiri hadirin sekalian. Dan dengan demikian kita harus selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan maksiat kita hadirin sekalian, ibadah kita saja bisa saja ada dosanya hadirin sekalian, karena kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ikhlas itu dosa juga hadirin sekalian. Jadi jangankan kita bermaksiat, kadang-kadang kita ibadah ada perbuatan dosa yang kita lakukan di dalam ibadah tersebut, dan Allah Maha teliti, sementara kita ibadahnya harus maksimal hadirin sekalian, karena Allah Maha teliti terhadap perbuatan hamba-hambanya hadirin sekalian. Maka orang beriman dituntut untuk bertaubatnya secara terus-menerus hadirin sekalian. Jadi kita bertaubat itu terus-menerus. Ciri orang yang bertaubat itu melazimkan istighfar. Jadi dia sering beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sering, bukan hanya setiap habis sholat. Setiap habis sholat juga, tetapi di tempat lain kita juga sering berzikir, istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Min taqsirika, dari kekuranganmu, anil qiyami, di dalam melaksanakan, bihaqqihi ta'ala, haknya Allah taala. Bertaubat selalu terhadap kekurangan-kekurangan ibadah kita kepada Allah, terhadap kekurangan-kekurangan melaksanakan haknya Allah kepada kita. Haknya Allah adalah kewajiban kita, haknya Allah adalah disembah. Berarti kita wajib menyembah Allah, wajib beribadah kepada Allah. Di dalam beribadah kepada Allah banyak kekurangan-kekurangannya. Kekurangan-kekurangannya itu pun perlu kita melakukan taubat tersendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya maka setiap habis sholat kita istighfar. Ada yang berpikir kita kan habis ibadah kok istighfar. Hadirin sekalian, jangankan dari maksiat, dari kekurangan-kekurangan ibadah saja kita masih banyak hadirin sekalian. Sholatnya masih mikirin dunia, sholatnya masih mikir duit hadirin sekalian, sholatnya pikiran kita melayang-layang kemana-mana. Dan itu kekurangan-kekurangan ibadah yang harus kita taubatkan tersendiri. Maka taubatnya salah satunya adalah dengan beristighfar setelah sholat hadirin sekalian. Kalau taubat dari minum-minum keras, dari judi, itu tersendiri hadirin sekalian. Harus tengah malam dia bangun, bertahajud, kemudian sholat 2 rakaat, mohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa tersebut hadirin sekalian. Jadi taubat itu bukan hanya dari dosa, tetapi dari kekurangan-kekurangan ibadah sendiri pun kita perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Wasta'in billahi, mintalah pertolongan kepada Allah. Wasta'in billahi ta'ala, mintalah pertolongan kepada Allah. Jadi kita hendaknya selalu minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan urusan dunia juga, minta pertolongan urusan akhirat juga hadirin sekalian. Minta pertolongan kepada Allah urusan dunia kita sudah biasa. Ya Allah, berilah saya rizki yang banyak, yang halal, yang berkah. Ya Allah, jauhkanlah saya dari musibah, bencana maupun penyakit, maupun wabah virus corona. Itu kita mintanya pada Allah juga hadirin sekalian. Minta urusan akhirat juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Karena kalau kita tidak minta tolong pada Allah, itu akan berat hadirin sekalian. Kita minta sholat biar bisa khusyuk ya.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha khusyuk. Setelah kita berusaha khusyuk, minta tolong pada Allah agar sholat kita khusyuk, hadirin sekalian. Kita ingin bisa tahajud tiap malam. Kita berusaha biar tiap malam bangun untuk sholat tahajud. Kita minta tolong juga pada Allah agar kita bisa dibangunkan untuk tahajud, hadirin sekalian. Kita ingin bisa membaca Quran yang rutin, yang istiqomah. Di samping kita berusaha untuk selalu membaca Al-Quran, kita minta tolong pada Allah juga agar selalu diberikan bisa membaca Al-Quran yang rutin, hadirin sekalian. Jadi ada usaha, ada doa, hadirin sekalian. Doa itu jangan hanya urusan dunia, tapi urusan akhirat juga kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin sekalian. Maka insya Allah ketika kita minta kepada Allah sambil berusaha, urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tawakkal alaihi, dan bertawakallah kepada Allah. Tawakal itu menyerahkan hasil usaha kita kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha, sudah memohon kepada Engkau ya Allah, terserah Allah yang baik mana. Jadi itu tawakal itu sudah memasrahkan hasil usaha. Bukan tawakal itu enggak usaha, pengen duit banyak, tawakal pada Allah. Nah ini keliru, hadirin sekalian. Yang benar adalah usaha, kerja, doa, lalu kita tawakal pada Allah. Ya Allah, terserah Engkau ya Allah, ngasih duit saya berapa, memberikan saya rizki apa ya Allah, saya sudah berusaha dan berdoa ya Allah. Nah itu namanya tawakal, memasrahkan urusannya kepada Allah. Tawakal itu menyebabkan hati tenang, hadirin sekalian. Beda dengan orang yang mengejar-ngejar dunia tanpa sifat tawakal. Hatinya harus dapat. Padahal yang ditakdirkan oleh Allah itulah yang didapat. Yang tidak ditakdirkan oleh Allah tidak akan mungkin didapat, hadirin sekalian. Nah, dengan kita bertawakal, memasrahkan usaha kita, hasil usaha kita dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita menjadi tenang, hadirin sekalian. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda masih tentang takdir. Idza dzukiral qadaru, jika disebut, dibicarakan tentang takdir, tentang qada dan qadar, fa amsiku, maka tahanlah dirimu. Tahanlah, jangan melakukan perdebatan terhadap takdir. Jadi ketika kita melakukan perdebatan terhadap takdir, dikhawatirkan lisan kita terpeleset, lalu kita mengucapkan yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang menyebabkan kita fasik, hadirin sekalian. Maka kita perlu istighfar ketika hal itu terjadi, hadirin sekalian. Maka hendaklah kita tidak melakukan perdebatan yang sengit, yang berkepanjangan terhadap takdir, hadirin sekalian. Fanaha, Nabi melarang, anil haudi, tentang memperpanjang, fihi, di dalam takdir, lima fi dzalika minal khotori wa kasratid dorori, karena di dalamnya banyak bahaya dan banyak hal-hal yang menyebabkan keburukan. Jadi Nabi melarang untuk memperdebatkan takdir secara mendalam, hadirin sekalian. Orang beriman yakin saja terhadap takdir, kemudian jangan terlalu panjang diperdebatkan. Cukup kita yakini Allah telah mentakdirkan segala sesuatu. Yang Allah takdirkan terjadi, yang Allah tidak takdirkan tidak terjadi. Lalu kita takdir itu tidak menghilangkan pilihan kita. Kita dipilih taat, kita bisa memilih taat, kita bisa memilih maksiat. Berarti orang beriman tidak boleh menyalahkan takdir, lalu setelah itu bertakwa kepada Allah, memaksimalkan taat kita pada Allah, lalu kita bertawakal pada Allah. Nah itulah yang kita lakukan sebagai orang-orang yang beriman terhadap ketetapan Allah, hadirin sekalian.
Alinea berikutnya, wasa'ala rajulun, seseorang bertanya alian kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu, anil qadari, tentang takdir. Faqala lahu, Ali berkata kepadanya, kepada orang tersebut. Fi jawabihi, di dalam jawabnya Ali adalah, huwa bahrun amikun, takdir itu adalah lautan yang sangat dalam. Jadi bagaikan lautan yang sangat dalam. Jadi takdir itu adalah bagaikan lautan yang sangat dalam. Jangan sampai kita memperdebatkannya terlalu panjang. Tinggal kita yakini saja, hadirin sekalian. Fala talijhu, janganlah kamu melintasinya. Wa tariqun muslimun, dan bagaikan jalan yang gelap. Fala taslukhu, janganlah kamu melakukan perjalanan ke sana. Takdir itu sirrullahi, rahasia Allah. Jadi takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Alaika qad khafiya alaika, yang telah disembunyikan atasmu, fala tafshihi, maka janganlah kamu membahasnya terlalu panjang. Jadi itu jawaban Imam Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa takdir itu adalah bagaikan lautan yang sangat dalam dan bagaikan jalan yang gelap. Kita jangan membahasnya terlalu panjang, yang menyebabkan nanti kita salah ucap, yang menyebabkan kita ketika salah mengucapkan beda keyakinan, menyebabkan kita murtad, kita tidak menyadarinya. Nauzubillah min dzalik. Cukuplah kita mengimani takdir seperti yang telah dijelaskan tadi. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.